Selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tenchi Raken Desita volume 6 part 6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Waktu pemberi penghargaan pemenang turnamen dimulai. Fran berjalan ke podium dan menerima medali tempat ketiga dan uang 100.000 koin emas. Beberapa jam setelah penghargaan, Ridit memanggil Fran di penginapannya, walaupun kuil petualang juga memanggil Fran. Namun Fran memiliki pertanyaan untuk Ridit Raja Binatang Buas. Saat sampai banyak ras binatang buas di kediaman Ridit Raja Binatang Buas, kemunculan Fran tentu saja menjadi pertanyaan. Namun semuanya tidak ada yang berani berkata apa-apa kepada Fran setelah tahu bahwa Fran adalah salah satu 10 leluhur Black Sky Tiger. Fran melewati kerumunan dan masuk ke penginapan. Saat bertemu, Fran meminta Ridit untuk menceritakan tentang Kiara. Ridit mulai bercerita dari tentang Raja Iblis sebelumnya yang bernama Veltis Narashima. Veltis seorang pria yang ditakuti pelayannya. Dia bisa berevolusi itu semua karena bantuan keluarganya. Dia sangat buruk dalam memimpin dan dia paling lemah di antara semua raja binatang buas. Namun pada saat delusinya mencapai puncaknya dalam penyiksaan ras kucing hitam, dia memerintah kucing biru untuk menangkap kucing hitam dan menjadikannya budak. Dia sangat takut jika ada salah satu dari kucing hitam ada yang berevolusi. Dia adalah ayahku yang bodoh. Kiara sudah bertahun-tahun menjadi budak. Walaupun tinggal di tempat jorok, Kiara tetap tenang. Bagiku itu sangat mengerikan. Fran berkata dalam hatinya, kenapa harus memperbudak sesama ras binatang buas? Menurut pemikiran Chisho, Kiara sudah menunjukkan kepada Ridit bahwa kekuatan kucing hitam tidak kalah dari ras lain. Walaupun para dewa sudah menghukum ras kucing hitam, bagi Ridit tidak perlu memperbudak kucing hitam. Mendengar semuanya dari Ridit, Fran membungkuk dan berterima kasih karena sudah membantu Kiara dan sukunya. Setelah itu Fran pergi meninggalkan Ridit karena ada perlu dengan kuil petualang. Ucapan selamat menjadi juara 3 terdengar saat Fran memasuki kuil petualang. Namun Fran terlihat sangat sedih karena kalah dari Amanda, walaupun mendapat sambutan yang meriah. Dia punya rencana mendorong Fran untuk naik ke rank B, walaupun baru naik ke rank C. Dia paham Fran bukan rank C biasa saat melihat Fran mengalahkan rank A Tata, bagaimana berkalah darinya. Namun ada masalah untuk Fran naik ke rank B. Guildmaster lain menolak Fran untuk naik rank B karena masalah umur. Fran masih 12 tahun. Terlebih lagi rank B punya misi untuk memimpin sebuah parti untuk mengatasi bencana dan monster tingkat tinggi. Mendengar itu Chisho setuju jika mengingat Fran masih bocil dan sesat. Jika Fran menjadi pemimpin, Chisho sangat yakin partinya pasti akan cepat mati. Dengan itu dia meminta maaf atas promosi B-Rank yang tertunda dan terima kasih atas tentang Kiara. Bagi dia, jika bukan karena Fran, dia akan benci selamanya dengan Raja Binatang Buas. Dia meminta maaf untuk misi baru karena Fran tidak boleh takut dan menolak dengan misi ini. Dia meminta Fran untuk pergi ke negara binatang buas, lalu carilah petualang yang hilang karena kami sangat ingin tahu keadaan mereka. Tak lama kemudian Elsa muncul dan membawa informasi tentang Selido dan Solus. Menurut Elsa, mereka berdua berada di bawah kendali seorang bangsawan. Dia bertanya, lalu kenapa mereka mencoba mengambil pedang Fran? Menurut laporan yang Elsa dapat, mereka diperintah untuk mencari pedang dewa. Fran bertanya, kenapa harus begitu? Bagi Elsa, satu pedang dewa saja itu sudah cukup untuk menghadapi seluruh pasukan. Kemudian Elsa menunjukkan daftar pedang dewa yang tidak sama dengan nama-nama pedang dewa yang ditunjukkan Lumina kepada Fran. Ada yang berbeda di antaranya, terutama pertama pedang gila Berserker, pedang tanah Gaia, dan pedang Raja Iblis Diablos. Fran bertanya, kenapa pedang ini tidak terdaftar? Dia memberitahu, karena pedang itu sudah ditemukan. Dia bercerita, 300 tahun yang lalu ada pertempuran yang menggunakan pedang dewa. Hasilnya semua musuh mati dan mengubah kerajaan menjadi gurun. Pedang Alpha memiliki kekuatan demigod yang memberi kekuatan kepada penggunanya.
Bagi Shishou, pedang Alpha adalah pedang biasa, tapi yang mengejutkan, Alpha bisa membuat penggunanya menjadi manusia super dalam waktu setengah hari, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan satu negara. Sedangkan pedang Berserker memiliki kesamaan dengan pedang Alpha, tapi Berserker lebih kuat dari Alpha. Berserker pedang gila yang memiliki kegilaan untuk membantai teman sendiri, dan penggunanya akan mati setelah efeknya menghilang. Dan akhirnya apa alasan kenapa 5 pedang tidak ada di daftar pedang dewa milik Elsa? Karena banyak bangsawan yang mencari pedang dewa yang belum ditemukan. Setelah itu Fran pergi meninggalkan kuil petualang. Sesampai di luar, Fran dihadang sekelompok penyihir. Mereka semua memakai jubah dan menutupi wajahnya. Pada saat yang sama 4 orang mengepung Fran dan mengangkat tongkat sihirnya ke arah atas langit. Ada satu pria yang memasang wajah sombong. Dia berambut biru dan memakai jubah berwarna ungu. Fran pikir dia akan menyerang, ternyata dia malah berlutut. Nama Glagmar, pemimpin kuil penyihir. Glagmar menemui Fran karena kagum kepada Fran yang mampu mengontrol banyak sihir. Bahkan Glagmar dapat menangis atas kehebatan Fran sebagai Akmage. Fran memberitahu bahwa dirinya bukanlah Akmage. Setelah itu Glagmar mengambil sebuah kotak kecil yang berisi medali Akmage lalu menyuruh Fran agar memakainya. Shishou yang masih curiga, Shishou meminta Fran untuk tidak menyentuh medali itu. Terlebih lagi Shishou merasakan tanda permusuhan. Glagmar terus memaksa walaupun Fran sudah menolak. Tak lama kemudian muncullah Flame, pemilik restoran terkutuk Dragonhead, dan menyela. Flame berdiri di hadapan Fran dan mencoba melindunginya, lalu meminta Glagmar untuk pergi dari hadapan Fran. Flame memberitahu bahwa medali itu diisi dengan mantra pesona untuk memaksa penggunanya. Medali itu cukup berbahaya tapi tidak mengikat seperti kontrak para budak. Rencana terbongkar, 4 pria mendekati Fran lalu menghunuskan pisaunya. Pada akhirnya tujuan mereka diketahui. Mereka ingin mengambil Shishou. Saat Fran mencoba menyerang, Shishou meminta Fran untuk berhenti dan berikan aku kepadanya karena Shishou ingin mencoba sesuatu. Jadi Shishou dikutuk oleh Dewi Kekacauan karena telah membantu Fran berevolusi tanpa menebus dosa-dosa kucing hitam. Intinya, siapapun yang tidak layak memegang Shishou dia akan mati. Fran melempar Shishou kepada seorang wanita yang mantan bawahan Selido. Saat dia mencoba mengambil Shishou, Shishou merasakan ada sesuatu di dalam dirinya. Pada saat wanita itu memegang Shishou, dia berteriak kesakitan. Tubuhnya mengejang, darah keluar dari mata, mulut, telinga, dan tewas. Dengan itu Fran menyerahkan penjahat kepada kuil petualang. Setelah itu Fran pergi menemui Ridit untuk meminta bantuan untuk mencarikan sebuah kapal laut untuk pergi menuju kerajaan binatang buas. Ridit menawarkan untuk pergi bersama, namun Rois menolak karena masih ada tugas dengan kerajaan Grancel. Rois memberikan plakat kecil emas yang bertulisan Raja Binatang Buas dan Rois. Dengan plakat itu Fran bisa menaiki kapal dagang Raja Binatang Buas tanpa hambatan di kota Bulbala. Dengan itu Fran berpamitan kepada semua orang, termasuk Kamanda dan Raja Binatang Buas. Fran pun menaiki Urusi dan meninggalkan kota Ulumut. Pengalaman petualangan dan pelajaran itu membuat Shishou penasaran seperti apa Black Sky Tiger Kiara yang disebut tuannya Raja Binatang Buas. Bagi dia dan Aurel, Kiara sangat mirip dengan Fran. Karena itu Shishou ingin tahu seperti apa Fran dewasa. Shishou tidak sabar ingin melihatnya. Volume 6 berakhir di sini dan kita lanjut di volume 7. Halaman pertama dimulai dari kerumunan besar orang yang mencari tempat aman. Semua itu disebabkan narapidana yang berbahaya lolos melarikan diri dari hukuman gantung. Miriam menerima laporan bahwa narapidana sudah berada di dermaga militer. Mendengar itu Miriam terkejut. Padahal sudah mengirim banyak penjaga di sana. Lalu bagaimana bisa ini terjadi? Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.